Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Kata siapa itu? Kata Rasulullah SAW. Iya. Dengan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Muhammad yang mencuri, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Bukti apa? Bukti kalau Rasulullah SAW itu punya keadilan yang sangat luar biasa. Keadilan. Jadi kalau dibilang, gimana saya ingin mengenal sosok Rasulullah lebih dekat, itu sidqul amanah. Apalagi yang dibilang rahmah, apalagi adil. Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya kita mengenal sosok Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan dalam setiap hari, baik untuk kalangan kita, ataupun atasan kita, ataupun teman kita, ataupun sekeliling kita. Masya Allah, nyaman, tenang, tentram. Hancurnya dunia ini karena banyak yang tidak jujur dan tidak amanah. Hancurnya dunia ini karena tidak ada yang memiliki kasih sayang, tega-tegaan. Hancurnya dunia ini karena tidak ada keadilan. Itu kan sudah lumrah dan sudah nampak. Iya. Kenapa Rasulullah bisa sukses dan berhasil? Ya itulah Rasulullah SAW. Seperti biasa di kajian Majelis Sabtu, kita terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama yaitu tausiah dari Abi. Lalu setelah itu kita ada tanya jawab sedikit. Nanti insya Allah kita akan lempar juga kepada para jamaah. Kita akan tanya jawab. Yang ketiga nanti kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Abi Maki pada saat akhir kajian ini. Dan atas waktunya kami persilahkan kepada Abi untuk memulai kajian ini. Silakan, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir melalui virtual ini, Zoom ini, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan lahir dan batin, diberikan kenikmatan di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan Allah ciptakan kita untuk ibadah, menikmati ibadah yang kita lakukan, baik ibadah dengan zikir kita ataupun ibadah dengan fisik kita, lahir batin kita, harta kita. Semoga seluruhnya mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Para sahabat-sahabat semuanya, majelis di Sabtu siang yang biasanya kita kerjakan ataupun kita hadiri, dan majelis positif yang ada di Bandung, Masya Allah ya, Kang Daru tadi, juga Mas Jimmy, Alhamdulillah, walaupun kita melalui virtual, tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita, rasa kecintaan kita kepada majelis taklim, karena yang di majelis taklim itu dibicarakan itu pastinya adalah keagungan Allah dan keagungan Rasulnya. Hari ini atau malam ini yang akan kita bahas, ini mengenai tentang mengenal Rasulullah lebih dekat lagi. Dalam waktu yang singkat ini, insya Allah, kurang lebih kita akan berbicara 1 jam lebih ya, untuk membicarakan masalah ini. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin kita sudah mengenal sosok dan mengetahui siapa itu Rasulullah. Ya, mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Paling tidak, sedikitnya kita sudah tahu beliau itu adalah utusan Allah, beliau itu adalah khatamul anbiya, beliau itu adalah, Masya Allah, orang yang benar-benar berhasil sukses di dalam menerapkan syiar syariat Islam di muka bumi ini. Iya. Kita tidak membicarakan untuk mengenal lebih dekat bagaimana saat Rasulullah dilahirkan. Karena mungkin kita sudah tahu lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Saya pun tidak menyampaikan kenapa dikatakan tahun gajah. Saya pun tidak menyampaikan bagaimana sedang kecilnya disusuinya oleh Halimatus Sa'diyah, lalu kembali ke pangkuan ibunya, lalu ibunya wafat, kembali ataupun ke pangkuan kakeknya Abdul Muttalib, lalu Abdul Muttalib wafat ke pangkuan pamannya Abu Talib, sehingga akhirnya Rasulullah SAW itu Masya Allah.
yang jelas saya sampaikan, ya, kita akan lihat sedikit suasana di kota Mekah saat Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, itu adalah suasana yang sangat kacau sekali. Penyembahan kepada berhala, pengagungan terhadap berhala sungguh sangat luar biasa. Kezaliman kepada masyarakat kecil itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan yang namanya lebih menjijikan lagi, yakni adalah anak-anak wanita atau bayi-bayi wanita itu langsung dibunuhnya. Jadi kalau seandainya di dalam Al-Quran kita memahaminya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Itu kalau seandainya ada seorang wanita yang sedang hamil dan siap untuk melahirkan, maka yang dilakukan oleh laki-lakinya dia berdiri di atas atau berdiri di mana perempuan itu sedang siap melahirkan, dan apabila yang dilahirkan itu perempuan langsung diinjaknya bayi itu dan dimatikannya. Itulah yang terjadi. Iya. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Na'udzubillah, bukan hanya pembunuhan yang terjadi kepada anak-anak kecil, tapi na'udzubillah, iya, yang namanya wanita itu diperjualbelikan. Maksudnya apa? Yang namanya dulu di zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di zaman jahiliyah itu, pada waktu itu yang namanya wanita apabila orang atau ayahnya wafat ataupun suaminya wafat lalu punya utang, maka untuk melunasi utangnya itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan bisa dibayar oleh istrinya. Jadi kalau istrinya masih ada, ini bayar sebagai utangnya. Kalau seandainya anak perempuan ada, ini sebagai utangnya. Bahkan punten, kalau ada orang tua yang sudah wafat, maka anak-anak perempuan itu dibagikan menjadi harta warisan. Itulah kenyataannya. Ya. Jadi kalau dibilang, ya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Dan saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, zaman jahiliyah itu bukan fokus di Arab saja, tapi di seluruh dunia. Jadi saat itu jahiliyah bukan fokus di Arab saja, yang membunuh awakdul banat, membunuh wa idal mau'udatu su'ilat. Apabila yang namanya nanti bayi-bayi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matan kenapa mereka terbunuh, begitu ya. Dan saat-saat itu yang terjadi, pembunuhan kepada bayi-bayi kecil itu yang wanita bukan hanya di Arab tapi di seluruh dunia. Itu harus dipegang oleh kita baik-baik. Di India saat itu, apabila suami meninggal, maka laki-laki itu dibakar, maka istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Pokoknya sangat-sangat mengerikan sekali. Itulah kejadiannya apa yang terjadi di zaman pada waktu itu. Jadi Rasul lahir dalam keadaan seperti itu. Masya Allah, ditunggu-tunggu oleh dunia. Ya. Makanya Rasulullah SAW, pas Rasulullah sebelum menjadi Nabi dan Rasul, itu kira-kira 6 bulan sebelum menjadi Nabi dan Rasul, itu ada yang namanya, yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan alamatul nubuwah, ataupun kalimatnya, ada tanda-tanda kenabian yang didapatkan Rasulullah SAW. Salah satu tanda kenabian yang didapatkan Rasulullah, kalau Rasulullah sedang berjalan sendiri, kalau Rasulullah sedang berjalan tanpa ada orang, maka ada suara yang mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah, atau Assalamu alayka ya Muhammad. Rasulullah tidak tahu siapa mengucapkan salam. Ternyata begitu Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa yang selalu mengucapkan salam kepada aku saat aku ini dalam keadaan jalan sendiri sebelum aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul? 6 bulan mau menjadi Nabi dan Rasul, ternyata Jibril mengatakan itu adalah bebatuan dakal ahjar wal ashjar yusallimuna alaik. Itu adalah pepohonan, bebatuan yang mengucapkan salam kepadamu karena mereka sudah sangat merindukanmu ya Rasulullah. Itulah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, alam ini sudah sangat merindukannya. Ulangi lagi, situasi sebelum Rasulullah dilahirkan sudah banget jahiliyah. Iya. Lalu Rasulullah sudah dilahirkan pun jahiliyah itu masih ada dalam keadaan yang sangat mengerikan sekali. Maka punten Rasulullah SAW diutus untuk merubah semuanya. Tatanan yang ada, jahiliyah itu dirombak, diperbaiki. Intinya adalah menjadikan ketaatan kepada Allah yang paling utama. Iya. Menjadikan ibadah hanya kepada Allah, ketaatan hanya kepada Allah. Jadi semuanya dengan mengatakan memindahkan ya ketaatan dari manusia ke manusia menjadi ketaatan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah datang untuk merubah semuanya. Kalau Rasulullah ini bisa suksesnya iya. Yuk kita mengenal Rasul lebih dekat lagi. Sekali lagi, saya tidak menceritakan Rasul lagi kecil mendapatkan wahyu, tidak. Tapi lihat hal-hal yang sangat luar biasa yang Rasulullah miliki.
lebih dekat mengenal sifat Rasulullah, lebih dekat mengenal keadaan Rasulullah. Ada 10 sifat yang harus kita pahami terhadap yang dimiliki Rasulullah. Sidq wal amanah, nomor 1. Ar-rahmah, nomor 2. Al-adl, nomor 3. Al-hulm, atau kelembutan, nomor 4. Ulangi lagi ya. As-sidq wal amanah, jujur dan amanah. Nanti kita akan bahas. Rahmah, kasih sayang. Adl, nomor 3. Adilnya yang luar biasa Rasulullah. Dengan al-hulm, itu artinya adalah kelembutan yang dimiliki Rasulullah SAW. Asy-syaja'ah, nomor 5, keberanian. At-tawadu, nomor 6, tawadu Rasulullah. Lalu apa? Al-karam, kemuliaan. Mudah memberi, mudah membantu, nomor 7-nya. Lalu nomor 8, al-haya, memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Nomor 9, az-zuhud. Zuhud yang dia punya. Ya, lalu yang nomor 10 adalah sabar, punya sifat sabar yang luar biasa. Pastinya masih banyak sifat Rasulullah SAW yang dimiliki, namun kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini mencakup daripada 10 inilah yang membuat Rasulullah SAW punten-punten sukses dan berhasil. Ya, di samping daripada sifat tabligh, fatonah, amanah dan selanjutnya ya. Sidik, tabligh, amanah, fatonah itu adalah kekhususan juga yang dimiliki Rasulullah SAW. Namun kita akan lihat daripada 10 ini yang kita akan bahas tentang bagaimana kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat jujur. Iya. Lalu amanah. Kalau Rasulullah SAW tidak memiliki sifat jujur dan tidak memiliki sifat amanah, rasa-rasanya susah untuk menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Bahkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik untuk kita semuanya. Ingat, sesaat Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi, awal mula dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Setelah bertahun-tahun Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Simak baik-baik. Bagaimana saat Rasulullah ketika mau mengajak dakwah secara terang-terangan. Rasulullah mau menyampaikan tentang syariat Islam, memancing mereka setelah dihadirkan oleh Rasulullah, berkumpul oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ketika Al-Quran mengatakan fasda bima tu'mar, ya, maka sekarang ini dalam kalimatnya, coba sekarang dakwah secara terang-terangan ya Rasulullah, sampaikan dengan hak, dengan terang benderang, gak usah disembunyikan lagi tentang masalah syariat Islam. Maka Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang yang ada di Mekah. Kata Rasulullah, ayyuhan nas halimuni, halimuni. Hai seluruh manusia, datang padaku, datang padaku. Maka berkumpul semua. Lihat, setelah berkumpul Rasulullah tidak mengatakan ucapannya, u'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Tidak langsung begitu. Rasulullah tidak mengatakan, sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik padanya. Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah pun tidak langsung mengatakan, aku adalah utusan Allah dan aku adalah Nabi. Pun Rasulullah tidak mengatakan itu. Tapi apa yang diucapkan Rasulullah SAW? Yang diucapkan Rasulullah SAW dengan kata-kata yang luar biasa. Apa pancingannya? Ayuhan nas, kata Rasulullah, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turiduna an tughira alaikum akuntum musaddiqi? Itu pertanyaan. Hai seluruh kalian, manusia semuanya, hai semua yang ada di depan ini, kalaulah aku berbicara untuk kalian, seandainya aku sampaikan kepada kalian, di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, apa kalian percaya padaku? Rasul tanya dulu gitu. Seandainya aku katakan, seandainya aku bilang, ya, seandainya aku bilang, di sana itu ada pasukan yang akan menyerang kita. Nah, kalian percaya nggak sama apa yang akan saya bilang? Maka semua serempak menjawab, mengatakan kalimatnya dengan ucapan, kami percaya ya Muhammad, ma jarrabna alaika al-kadhib. Karena kami tidak pernah mendapatkan kamu itu bohong atau dusta. Kami sangat percaya apapun yang kau ucapkan. Punten. Sebelum Rasulullah mengatakan aku Nabi, sebelum Rasulullah mengatakan sembahlah kepada Allah yang Esa, sebelum Rasulullah mengatakan jauhkan daripada perbuatan syirik, Rasulullah ingin melihat dari pandangan orang-orang Mekah, posisi Rasulullah itu bagaimana di depan mereka, dipercaya apa tidak. Makanya Rasulullah pancing, seandainya aku bilang, di belakang sana ada pasukan yang menyerang kepada kalian, kalian percaya apa enggak? Jawaban tanpa ragu mengatakan kalimatnya apa? Kami percaya,
karena engkau tidak pernah berdusta sekecil apapun kepada kami. Dan kami tidak pernah mendengar ada orang yang pernah kau bohongi. Dan kami tidak pernah mendengar kalau engkau itu berdusta. Dan kami selalu mendengar apa yang kau ucapkan itu adalah kata-kata yang jujur dan baik. Maka kami percaya apapun yang kau katakan. Itulah orang-orang kafir saat ini. Berarti Rasulullah modal pertama, sidik, jujur. Modal pertama. Seakan-akan mengatakan mau jadi suami, suamilah yang jujur. Kalau mau jadi istri, istri yang jujur. Mau jadi anak, anaklah yang jujur. Mau jadi rakyat, rakyatlah yang jujur. Kalau mau jadi pemimpin, pemimpin yang jujur. Mau jadi apapun kita, jadilah yang jujur. Jadi karyawan, karyawan jujur. Jadi Anda sebagai direktur, direktur yang jujur. Kenapa? Karena modal utama seorang nabi saja kejujuran. Sidq wal amanah. Jujur dan dapat dipercaya. Itu modal utama. Iya. Bukan dicek gantengnya, bukan dicek kayaknya, segala macam. Tidak. Rasulullah ganteng, iya, sangat ganteng, luar biasa. Iya. Rasulullah itu luar biasa dari segala-galanya. Kalau lihat dari postur subuh semuanya. Tapi tidak pernah disebarkan di kota Mekah dengan mengatakan Muhammad yang ganteng walaupun ganteng. Muhammad yang keren walaupun keren. Gitu bahasanya. Tapi punten, yang sangat terkenal Muhammad al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Modal sukses hidup di muka bumi ini, kalau melihat daripada pelajaran yang digambarkan Rasulullah sebelum menjadi nabi saja sudah mendapatkan gelar amanah. Maka punten, sekarang ini adalah yang pertama yang harus kita pegang baik-baik. Bagaimana sifat Rasulullah, kita lebih dekat lagi kepada Rasulullah. Ternyata Rasul memiliki sidq wal amanah, jujur dan bisa berpegang atau bisa mengemban amanah. Ini dalil pertama. Yang kedua saya sampaikan, ya, masih ingat Raja Herkal? Herkal itu saat itu Herkal ini Romawi gitu ya. Pas saat menguasai sedang berada di Palestina. Lalu saat itu di Palestina ketemulah dengan bangsa Mekah dan di orang-orang Mekah, dan di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ditanya, saya singkat saja ceritanya ini. Abu Sufyan ditanya oleh Herkal ini, raja Romawi ini, dengan mengatakan kata-katanya, apakah engkau berasal dari Arab? Iya, kami dari Arab. Apakah di Arab ini sekarang sudah ada yang mengaku Nabi? Ya, ada yang mengaku Nabi. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Apakah kamu mengenal dia? Kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan pamannya Rasul. Beliau mengatakan, ya aku sangat mengenal. Kepada siapa? Kepada Muhammad itu, karena itu bagian daripada nasabku. Lalu lihat, kata Herkal mengatakan, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyaqula maqal. Apakah kalian, hai orang Mekah, menyebutkan dia pendusta sebelum dia mengatakan kalau dirinya Nabi? Apa jawaban Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan kata-katanya, kami justru sejak mengenal dia itu orang yang jujur dan orang yang tidak pernah berdusta. Itu kata Abu Sufyan. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan sudah mengatakan Muhammad ini adalah orang jujur dan disampaikan kepada Raja Herkal. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Jadi punten, ingin lebih dekat dengan Rasulullah SAW, punten ternyata Rasulullah memiliki sifat yang luar biasa. As-sidq wal amanah. Tiru, iya, tiru. Jadi kalau seandainya kita mendengar, melihat kisah Rasulullah SAW, bukan hanya untuk meninabobokan kita dalam situasi apa yang ada, tapi apa? Begitu tahu tentang, oh Rasulullah itu begini sifatnya, ya ikuti. Oh Rasulullah itu begitu, ternyata akhlaknya, ya diikuti. Setelah Anda tahu, sahabat-sahabat, teman-teman ahli surga, setelah tahu tentang sifat Rasulullah, hanya tahu saja, ikuti. Kenapa? Itu sunnah Rasul. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, oh begitu, setelah tahu, ya ikuti. Oh bagaimana akhlak Rasulullah, tahu, ya sudah ikuti, kalau sudah tahu. Jadi belajar itu bukan hanya untuk dipahami, tapi pun untuk dipraktekkan dan diikuti, terutama tentang akhlak-akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sedang pelajari malam ini. Iya, lebih dekat lagi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahuinya. Sekali lagi, kita mempelajari tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Anda harus berkata dengan jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan Anda ke dalam kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan Anda ke dalam surga. Apalagi coba. Itu kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi simpan baik-baik.
Rasulullah memiliki yang dikatakan as-sidq wal amanah. Ini pertama. Kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mengenal lagi, memiliki sifat yang luar biasa, ar-rahmah. Masya Allah. Apa rahmah itu? Cinta dan kasih sayang itu luar biasa. Sampai semua tahu Rasulullah itu mengkhawatirkan umatnya dengan doanya ummati, ummati, ummati. Itu kan? Iya. Dalam artian mengatakan umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Itulah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku, umatku, umatku. Tahu kan kisahnya kenapa Rasulullah sampai mengatakan ummati, ummati ini? Singkat saya sampaikan 2 atau 3 menit. Ya. Kalau saya ngeliat ke atas itu, di situ ada jam ya, bukan ngeliat apa-apa. Ya. Jadi ada berapa menit lagi biar waktunya cukup gitu ya. Si Abi tadi ngeliatnya ke kanan, ngeliat ada apa di atas, bukan ada apa. Saya lihat jamnya posisinya di atas sana. Iya. Ulangi lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Saat itu Rasulullah memanggil sahabat Rasulullah SAW untuk membaca ayat. Kalau tidak keliru namanya Abdullah bin Mas'ud, bacakan ayat. Iya. Baru dibacakan ayatnya. Setelah ayatnya dibaca, baca surat An-Nisa. Setelah membaca surat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lanjut terus dibaca sampai ke satu ayat. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini dia. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Saat Rasulullah mendengar ayat itu tiba-tiba nangis dan Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup, jangan dilanjutkan bacaannya, cukup. Begitu sahabat itu melihat Rasulullah ternyata sedang menangis. Ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma yubki?" Rasulullah mengatakan, kata sahabat, "Kenapa kau menangis?" Rasul jawab, "Bagaimana aku tidak nangis? Ayat itu adalah berkaitan tentang aku dan kalian." Apa artinya? Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana jika nanti umat itu akan dibangkitkan bersama para nabinya, para saksinya, para saksinya. Nabi Musa bangkit bersama umatnya. Zakaria bangun atau bangkit bersama umatnya. Para nabi itu bangkit dengan umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW akan bangkit bersama umatnya. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan engkau ya Muhammad akan datang menjadi saksi untuk umatmu. Kenapa? Sekarang saya tanya kira-kira. Singkat saya gambarkan. Iya, intinya. Tapi tanpa mengurangi pemahaman yang akan kita pahami. Intinya, apakah ada umat Muhammad sekarang yang tidak sholat? Jawabannya ada. Kalau ditanya umat Muhammad yang tidak sholat itu, tahu nggak sholat itu wajib? Mereka jawab, ya sholat itu wajib. Adakah umat Muhammad sekarang para wanita yang tidak berhijab? Ada. Apakah tahu kalau hijab itu wajib? Mereka tahu. Tapi kenapa tidak berhijab? Jawabannya dengan mengatakan, itulah hawa nafsu yang membawanya untuk melakukan hal itu. Kelak di akhirat, Allah akan tanya, "Hai Muhammad," kata Allah, "itu ada umatmu kenapa tidak berhijab? Itu umatmu kenapa tidak zakat? Itu umatmu kenapa tidak sholat? Itu umatmu sudah mampu haji, kenapa tidak haji? Apakah kau sudah katakan?" Rasul akan bilang, "Aku telah menyampaikan semua syariat dengan lengkap. Aku telah menyampaikan semua syariat dengan sempurna kepada umatku. Aku sudah sampaikan haji itu wajib bagi yang mampu. Aku sudah sampaikan sholat 5 waktu itu wajib. Aku sudah sampaikan hijab itu wajib. Aku sudah sampaikan tentang sholat 5 waktu itu wajib. Aku sudah sampaikan puasa yang namanya Ramadan itu wajib. Jadi semua telah aku sampaikan. Mereka hanya saja yang tidak mau menuruti terhadap perintahku yang telah aku wariskan kepada para ulama. Dan para ulama yang sekarang pastinya adalah warasatul anbiya, menyampaikan ilmu-ilmu yang dibawa atau disampaikan Rasulullah SAW. Mereka tidak mau mengikutinya saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat Rasulullah mengatakan, "Aku telah menyampaikan semuanya," karena Rasul menjadi saksi. Maka saat itu orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah selama di dunia, apa yang dilakukannya? Terjerumus ke jurang kehancuran. Itu Rasulullah menangis. Maka Rasulullah setiap malamnya angkat tangannya dengan Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itulah yang terjadi. Pada siapa? Pada Rasulullah SAW. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan, apa mula-mulanya Rasulullah ini mengatakan ummati, ummati, karena mengkhawatirkan kita.
kita yang dikhawatirkan Rasulullah SAW takut nanti di akhirat terjerumus ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak mencintai Rasulullah dan tidak mengikutinya. Ini dia rahmah Rasulullah SAW ataupun kasih sayangnya Rasulullah SAW. Bahkan pun bukan hanya sekedar itu. Cinta kasih sayang yang ada dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, apalagi. Punten, kita sedang bicarakan rahmah kasih sayang. Rasulullah ini, Masya Allah, kalau sama anak-anak, ataupun bukan hanya sekedar kepada anak-anak, tapi punten kepada anaknya sendiri, itu punya kasih sayang yang luar biasa. Sampai anak-anak itu dikecupnya Rasulullah mengecup keningnya, mengecup ubun-ubunnya, mengecup pipi anak-anak gitu kan, atau putranya, atau cucunya, atau putrinya yang sering digambarkan adalah Siti Fatimah, atau anak-anak putra-putra daripada sahabat dikecupnya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Itu bagian daripada membuktikan rahmah kasih sayang Rasulullah. Sampai ada satu kabilah Arab kaget melihat Rasulullah mengecup anak-anak. Jadi anak-anak dikecup oleh Rasulullah keningnya, kecup tangannya kan oleh Rasulullah. Tiba-tiba orang Arab bertanya dengan mengatakan kalimatnya, engkau mencium anak-anak? Iya. Mengatakan iya, karena itu adalah bagian daripada rasa cinta dan sayang. Lalu orang-orang itu mengatakan, demi Allah kami banyak anak di rumah tapi kami tidak ada yang kami cium satupun. Maka punten, cobalah dekat dengan gaya Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa ulama memberikan 4 tempat yang sebaiknya oleh Anda, wahai ayah, wahai ibu, kepada anak-anak itu untuk diapa ya? Untuk dikecup. Bagian ubun-ubun. 1. Bagian ini kening, ya. 2. Bagian pipi. Lalu selanjutnya di sini. Iya, anak. Setelah mencium tangan kita, anak pun dicium sama kita. Iya, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dengan beberapa tanda yang ada. Dan Siti Fatimah kalau jumpa dengan Rasulullah SAW, walaupun beliau sudah memiliki Sayyidina Ali, maksudnya apa? Sudah bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kalau jumpa dengan Rasulullah mengecup kening daripada Siti Fatimah. Yang sering dilakukan Rasul mengecup kening Siti Fatimah. Dan mengecup daripada bagian ini, lapak tangannya, ataupun ini, punggung tangannya Siti Fatimah. Lakukan. Sampai beberapa ulama memberikan, ketika seorang orang tua mengecup di bagian, ubun-ubun, itu menunjukkan ini fakhurun bik. Aku bangga dengan apa yang telah kau lakukan. Jadi kalau anak sudah berprestasi atau membuat bangga, kecup di bagian sini. Iya. Lalu selanjutnya di sini, kalau engkau ridha memiliki anak, memiliki putra putri, ridha karena baik, karena solehah, karena soleh, maka kecup di sini. Akan aku ridha engkau menjadi anakku, aku ridha aku menjadi ayahmu, aku ridha aku menjadi ibumu, kecup di sini. Ini, kalau di pipi, anak menunjukkan satu hal yang luar biasa. Kalau kecupan pipi ini, kalau Rasulullah SAW menggambarkan, lihat dari para ulama menyampaikan, kalau pipi menunjukkan kalau kita ini sayang. Ya, sayang, al-wud, rasa sayang. Lalu kalau di sini, kecupannya itu adalah mengatakan selalu kangen dan selalu rindu. Allahu a'lam. Ini disampaikan para alim ulama, dan ini menunjukkan kalau Rasulullah ini apa? Orang yang paling penuh kasih sayang. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang paling baik dalam keluarga. Jadi intinya, Rasulullah memiliki sifat yang namanya rahmah. Untuk dipercepat, saya sampaikan. Ya. Jadi yang pertama, Rasulullah itu memiliki sifat yang namanya sidq wal amanah. Yang kedua, Rasulullah memiliki sifat rahmah, kasih sayang yang luar biasa. Cintanya luar, kasih sayang yang padat, kasih sayang yang full kepada siapapun, membuktikan kasih dan sayang itu luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah memiliki sifat yang namanya al-adl. Apa adl ini? Al-adl ini adalah adil. Adil dalam melakukan sesuatu. Entah ini terjadi kepada keluarganya, kepada siapa, adil adalah adil. Keadilan adalah keadilan. Mana bukti yang sangat luar biasa? Satu waktu ada Almar al-Makhzumiyah. Jadi ada seorang perempuan dari kabilah Makhzumiyah atau dari kabilah Bani Makhzum, yang mana anak ini ada anak pejabat dari sana. Anak pejabat, putri pejabat dari Bani Makhzum. Punten. Atau al-Makhzumiyah. Al-Mar'atul Makhzumiyah. Dia itu mencuri. Sesaat dia mencuri lalu tertangkap. Lalu Rasulullah mengatakan,
ini anak putri atau ini putri bangsawan, ini punya harta, dia mencuri, ya dia mencuri. Jadi mencurinya bukan karena terpaksa, tapi emang ingin mencuri saja. Maka Rasulullah katakan, potong tangannya. Subhanallah. Nggak ngecek, nggak dilihat, ini putri siapa, ini ternyata putra pejabat, sini ini putri pejabat, nggak ada. Potong tangannya. Itu keadilan yang dilakukan Rasulullah SAW. Keadilan yang dilakukan Rasulullah, potong tangannya. Berkata, ya Rasulullah. Padahal yang menyampaikan beberapa riwayat Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, indah sunyi dia itu putri pejabat daripada Bani Makhzum. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wallahi, ya, walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Kata Rasulullah. Demi Allah, kata-katanya. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadah. Kata Rasulullah. Demi Allah. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Kata siapa itu? Kata Rasulullah SAW. Iya. Dengan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Muhammad yang kalau seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Bukti apa? Bukti kalau Rasulullah SAW itu punya keadilan yang sangat luar biasa. Keadilan. Jadi kalau dibilang, gimana saya ingin mengenal sosok Rasulullah lebih dekat, itu sidqul amanah. Apalagi yang dibilang rahmah, apalagi adil. Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya kita mengenal sosok Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan dalam setiap hari, baik untuk kalangan kita, ataupun atasan kita, ataupun teman kita, ataupun sekeliling kita. Masya Allah, nyaman, tenang, tentram. Hancurnya dunia ini karena banyak yang tidak jujur dan tidak amanah. Hancurnya dunia ini karena tidak ada yang memiliki kasih sayang, tega-tegaan. Hancurnya dunia ini karena tidak ada keadilan. Itu kan sudah lumrah dan sudah nampak. Iya. Kenapa Rasulullah bisa sukses dan berhasil? Ya itulah Rasulullah SAW. Kita kan ingin lebih mengenal Rasul lebih dekat lagi. Kita cek pada malam ini sifat-sifat yang beliau miliki dengan membuktikan pelajaran-pelajaran perilaku Rasulullah, sirah-sirah yang ada. Al-adl. Adilnya Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa. Ini adalah di nomor 3. Adil. Iya. Dengan mengatakan, demi Allah kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Masya Allah, itu pembuktian kalau Rasul itu adil. Banyak lagi keadilan yang harus disampaikan, namun untuk mempercepat waktu, kita banyak ya, ada 10 yang harus dipelajari. Terus semacam al-hilmu. Hilm itu apa ya? Kalau dikatakan, Masya Allah, lembut Rasulullah, sabarnya luar biasa, tapi kalau hilm ini, gini, kalau dibilang ya, ada boleh dibilang memaafkan, ya. Di situ memaafkan, ada rasa mudah untuk memaafkan dengan kelembutannya. Tapi ada target yang harus dilakukan. Itulah yang ada. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW, kita ingin tahu bagaimana sifat Rasulullah tentang hilmnya. Contoh begini, Rasulullah sedang berjalan menggunakan sorban bagus, pakai sorban. Iya. Setelah itu ada orang Badui mengambil sorban itu, menariknya dari belakang. Sampai Rasulullah agak terjepit mau jatuh gitu ya. Sampai Utsman bin Affan dan beberapa sahabat kaget karena Rasulullah mau jatuh, ternyata sorbannya ditarik. Setelah ditarik sorbannya, saking cepatnya sorban itu lepas dari leher Rasulullah, nampak di sininya itu bergaris merah. Saking apa? Bekasnya. Set gitu. Dan Utsman bin Affan marah kepada yang di belakang Rasulullah sambil mengatakan, "Wahaka ya rajul, celaka kamu wahai fulan. Kamu melakukan ini pada Rasulullah." Punten, apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah sambil ngelihat ke belakang, ngelihat orang yang narik sorbannya, apa yang terjadi? Senyum Rasulullah. Senyum Rasulullah. Ada apa? Masya Allah. Coba. Itu lembut hatinya dan sudah memaafkan apa yang terjadi kepada dirinya. Begitu ditarik, kalau kita mungkin begitu jatuh, begitu langsung dengan wajah beringas, apa yang kamu kerjakan? Rasulullah sambil senyum mengatakan, "Wa ma bik?" Apa yang terjadi kepadamu, wahai fulan? Sambil senyum. Semua sahabat kaget. Rasulullah hampir jatuh, bahkan ininya terlihatan merah. Ditanya sambil senyumatan, "Wa ma bika ya fulan?" Apa yang terjadi kepadamu, wahai fulan? Lalu dia mengatakan kata-katanya. Unik. Ya Muhammad, dia mengatakan kata-katanya. Apa yang dia bilang? Ini bagus sekali sorbannya. Tolong dong hadiahkan kepadaku. Aku suka dengan sorban ini. Tolong bagi-bagi apabila kau dapatkan rizki ya Muhammad. Ternyata dia itu minta sorban. Tapi gayanya gaya begitu.
Rasulullah dengan senyuman, innahu lak, ambil ini untukmu. Masya Allah. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang minta uang, minta jajan, atau karena dia belum makan, tapi gayanya itu main pukul aja, pak gitu dengan kencang. Kita kaget, apa? Minta uang, kita pasti nggak kasih. Nggak sopan kamu mintanya, nggak beres kamu mintanya. Tapi yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Ditarik, bertergores, senyum, ada apa? Ternyata dia minta sorban, Rasulullah katakan, innahu lak, silakan ambil. Hidup. Lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Utsman bertanya, ya Rasulullah, sakit lehermu? Sakit? Kalau nggak sakit, bagaimana nggak berpuasa? Sakit, sakit. Ditanya, kamu nggak marah ya Rasulullah? Bagaimana marah? Biarkan saja. Kenapa harus mesti marah? Ya udah biarin aja. Memang sifatnya demikian, itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.